Alim Rijal Asar Daerah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa kita lanjutkan kembali waktu ini menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca, apa yang akan kita belajar ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Kita sudah sampai pada rukun yang keempat dari rukun-rukunnya wudhu. Rukun wudhu yang pertama, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, rukun yang pertama itu pasti niat, nggak ada yang lain. Pokoknya namanya rukun ibadah yang pertama itu pasti apa? Niat. Kalau nggak ada niatnya nggak sah. Kemudian yang kedua rukun wudhu yaitu membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua telapak tangan hingga sikutnya harus kena juga. Yang ketiga, yang keempat inilah yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa rabi'uha mashu ba'di ra'sihi kan naz'ati wal bayadi alladhi wara'a al-udhuni. Wa rabi'uha, dan yang keempat dari rukun wudhu, mashu ba'di ra'sihi, menyapu atau mengusap sebagian kepalanya seseorang, karena zahati seperti rambut depan, wal bayadi, dan kulit atau bawang putih, alladhi wara'a al-udhuni, yang tetap di belakang telinga. Kemudian di situ basyarin, boleh dibaca basyarin, boleh basyarin kulit atau sya'rin atau rambut bentuknya, fi hadihi, dalam batasnya kepala, walau ba'di sya'ratin wahidatin, dan meskipun sebagian atau bagian dari rambut yang selai, lil ayati, karena ayat. Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, yang bagi seyogianya Allah yujzi'an, bahwasanya tidaklah cukup aqallu, lebih sedikit, min qadrin nasyati, dari ukuran ubun-ubun nasyat. Wahia, dan dia nasyat itu ma baina zahra ini adalah daerah antara dua rambut depan. Lianahu, karena sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamsah, di dalam mengusap dia kanjeng Nabi aqalla, akan yang lebih sedikit, minha, dari nasyah, dari ubun-ubun. Wahua, dan kaul ini, pendapat ini, riwayatun, ada sebuah riwayat, atau wahua, dan hadis ini riwayatun, ada sebuah riwayat, an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Wal masyhuru, dan mulai yang masyhur, kaul yang lebih dikenal anhu, dari Abu Hanifah, wujubu masyhur ruku'i, adalah wajibnya mengusap seperempat bagian dari kepala. Yang perlu kita ketahui di sini ada dua perbedaan, ada dua macam, ya, ada dua macam gerakan atau perbuatan dalam bentuk yang berbeda. Ada yang namanya membasuh, ada yang namanya mengusap. Kalau membasuh itu bahasa Arabnya ghuslun, ghusala yaghsilu. Membasuh itu apa? Membasuh itu mengalirkan air ke anggota tubuh, ke anggota wudhu. Jadi air benar-benar harus mengalir. Ada di situ tuh kelihatan. Jadi airnya itu kelihatan, dan airnya itu benar-benar kelihatan mengalir, berpindah dari satu bagian tangan kita misalnya ke bagian yang lain. Namanya mengalir. Muka juga begitu. Muka ghuslun, yaitu membasuh. Ghuslun ini mengalirnya air mutlak harus diperlukan. Beda dengan masaha yang sahu, masahan. Beda dengan yang namanya mengusap. Mengusap ini tidak perlu ngalir, asal basah aja boleh. Asal basah aja cukup, dia dianggap sebagai mengusap. Jadi ada membasuh, satu lagi ada mengusap. Yang anggota wudhu atau rukun wudhu, yang rukun ya seluruhnya itu harus dibasuh. Tetapi satu itu hanya diusap, ya, seluruhnya harus dibasuh, tapi hanya satu yang diusap. Yang diusap apa? Yang diusap itu adalah sebagian kepala. Cukup tangan kita basah, kemudian kepala kita
ya naik tangannya bahasa ini jadi dah rukun wudunya sudah terpenuhi. Yang penting sudah diusap atau disapu, kadang-kadang begitu istilahnya atau artinya itu bisa disapu atau diusap, namanya masbun. Yang lainnya harus ghuslun, yang lainnya harus dialirkan airnya atau harus dibasuh. Inilah perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Rukun wudu yang keempat ini adalah bukan membasuh tapi mengusap sebagian kepala. Nah, kita perhatikan di sini. Pentingnya bahasa dalam fikih itu namanya bahasa hukum ya. Di situ ada mengusap sebagian kepala orang yang wudu. Jadi yang diminta memang sebagian aja, nggak semuanya, nggak seluruhnya. Adapun kita lihat misalnya pernah lihat orang wudunya cakep banget, ya dari awal dia cakep banget, mulai dari awal cuci tangan, ada doanya dia, ya dia ngobrol juga nggak mau kita, ya yang ngobrol nggak mau kayak musuhan. Nah begitu sampai kepala dibasuh semuanya. Nah ada yang seperti itu memang satu keutamaan, keutamanya memang seperti itu. Utamanya dibasuh semuanya. Tapi rukunnya kalau mau cari yang mudah, yang harus terpenuhi atau wajib dipenuhi, itu hanya sebagian dari kepala aja. Bagian kepala itu yang mana? Bagian kepala itu banyak. Bisa ini rambut depan, makanya ada begini rambut ini doang. Nah ini sebagian kepala. Ini bagian rambut depan ini namanya nazar. Di antara dua nazar ini ada yang namanya nasiyah. Nasiyah itu gunung. Rambut juga bagian kepala yang sudah tumbuh rambutnya, rambutnya namanya nasiyah. Nasiyah itu gunung. Nasfa'am bin nasiyah. Bukan kata Allah dalam Al-Quran, nasfa'am bin nasiyah, kami akan cabut ubun-ubunnya orang yang menentang Nabi, yang mencelakai Nabi. Nasiyah itu ubun-ubun. Termasuk bagian dari kepala bukan? Itu termasuk. Jadi sebagian kepala itu boleh. Bahkan yang bentuknya itu bukan kulit yang tumbuh rambut, jadi yang nggak ada kulitnya. Contohnya apa? Contohnya di sini. Di sini ada bayat namanya. Bayat ini adalah bagian kulit kita, bagian kepala kita yang kulitnya nggak tumbuh rambut. Kepala kita kan begitu semua ya, di belakang kuping ada yang punya rambut? Ada. Iya, di belakang kuping itu namanya al-bayat. Itu termasuk bagian dari kepala. Jadi yang kepala ya ini semua ini kepala. Yang kita harus usap itu hanya sebagian saja. Boleh ukun-ukun tadi, boleh rambut depan, boleh rambut belakang, ya. Boleh yang ada rambutnya segini doang. Ya, mau coba-coba jajal boleh juga selesai tangan. Dan itu kalau ukurnya begitu, anjing makanya. Karena gue tahu ukurnya sini boleh di sini, dari sini. Kenapa? Karena ini bagian dari kepala. Kan itu bukan muka, memang kita lagi nggak bahas muka, kita lagi bahas mengusap sebagian kepala. Boleh yang tumbuh rambut, boleh yang nggak tumbuh rambut. Nggak tumbuh rambutnya asli ya saja, bukan yang nggak tumbuh rambut yang memang dicukur, bukan. Yang penting ada di bagian kepala. Nah, hanya saja ada satu kaul, ada satu pendapat, memang pendapat Imam Baghawi yang mengatakan bahwa seharusnya bagian, meskipun sebagian dari kepala, ya, nggak boleh dikit, minimal itu ubun-ubun. Menurut Imam Baghawi, meskipun ini kaulnya ini lemah, kaul ini nggak terlalu kuat. Karena kalau menurut kata Imam Baghawi, Rasulullah, hadisnya itu Rasulullah tidak pernah mengusap kepala saat berwudu lebih sedikit dibanding ubun-ubun. Pasti minimal ini, nggak pernah dikit doang, gitu nggak pernah. Pasti minimal ubun-ubun ini kena semua. Saat sampai di rukun yang keempat, itu pasti Rasulullah minimal paling sedikit ubun-ubunnya itu diusap. Ini kaul, tapi kaul yang tidak terlalu kuat. Sedangkan kaul yang kita pegang, ya kaul jumhurnya ulama Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'i itu memperbolehkan bagian meskipun sedikit. Di situ ada walau ba'di sya'rin wahidatin, meskipun rambut, ya rambut tapi sebagian doang, sehelai rambut sebagian doang. Misalnya nyajis nih rambut atas ini ya, susah juga rambutnya lemes. Ada yang rambutnya kayak kuping diusap gitu, yang diusap rambut sah menurut kaul yang masyhur.
Terus kalau yang lebih dikenal di kalangan ulama Syafi'i, meskipun hanya sedikit saja, yang penting dia adalah bagian dari marah, itu boleh diusap. Cuma memang harus pada batas kepala. Kalau di luar kepala nggak boleh. Contohnya kayak gimana? Ada orang misalnya rambut itu bagian dari kepala bukan? Kira-kira? Iya. Ada orang rambutnya panjang sampai pantat, sama cowok ini cowok yang bisa juga. Nah begitu sampai anggota wudhu yang keempat ini, rukun wudhu yang keempat selesai tangan, dia basuh sebagian kepala kan ya, dia basuh yang isinya itu nggak boleh kasar. Kenapa? Karena itu udah rambut, tapi bukan rambut yang dalam lingkaran kepala ini. Itu udah rambut yang keluar dari lingkaran kepala, itu nggak sah. Maka harus rambut yang ada di sini, yang ada di lingkaran kepala, yang ada di bagian kepala. Kalau yang sudah keluar, ya yang tumbuh panjang di luar batas kepala, maka itu nggak boleh dibasuh atau tidak sah kalau mengusapnya itu adalah rambut yang panjang yang di luar batas kepala itu. Nah, itulah pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i, yaitu memperbolehkan hanya sebagian saja. Kalau menurut Imam Abu Hanifah minimal 1/4 dari bagian kepala harus diusap. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i meskipun rambut 1/6 aja boleh sah diusap. Kalau Imam Malik lain lagi, Imam Malik malah harus dibasuh, bukan diusap tapi dibasuh, dialirkan semuanya. Ini perbedaan hukum atau perbedaan hasil ijtihad dari para ulama. Memang hadirin sekalian, ayat itu sama. Fagsilu wujuhakum bi wujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Famsahu bi ru'usikum. Famsahu bi ru'usikum. Maka usaplah sebagian kepala kalian. Ayat itu sama. Dari ayat yang sama, cuma hasil ijtihadnya, hasil pencarian hukumnya dari 4 mujtahid ini berbeda-beda. Ini bisa dikarenakan latar belakang yang berbeda, yang bisa disebabkan banyak hal. Inilah yang disebut dengan perbedaan itu rahmat. Kita mau yang mana aja boleh kita pilih, asal yang udah memang sudah diteliti dan sudah dikaji oleh ulama NU itu, ya ada 4 mazhab yang boleh kita pegang. Itu udah benar-benar cara merumuskan hukum itu udah benar-benar memeriksa, mulai dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Di luar itu semua ada, tapi yang 4 inilah yang oleh NU direkomendasikan. Rukun wudhu yang keempat itu tadi. Sekarang yang kelima, apa rukun wudhu yang kelima? Wa khamisuha, dan yang kelima dari rukun wudhu wastu rijlaihi, yaitu membasuh 2 kakinya orang melewati bikulli ka'bin, dengan seluruh mata kaki, min kulli rijlin, dari setiap kakinya, bil ayati karena ayat. Au mashi khufaihima, atau menyapu, mengusap 2 khuf, ya, 2 khuf dari rijlain bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Rukun yang kelima, yang terakhir dari wudhu ini adalah kaki. Membasuh kedua kaki, mengikut sertakan ka'ab, mengikut sertakan mata kakinya. Mata kaki ada berapa? Ada 2, kanan doang. Jadi kalau kanan kiri ada 4. Semuanya ini harus kena. Jadi kalau kita wudhu, ya, yang sembarangan di bawah, ini harus kena semua. Lebihin sedikit sini, lebihin mata kaki harus kena. Karena mata kaki ini juga termasuk anggota wudhu yang harus dibasuh. Yang kelima ini membasuh kedua kaki. Berikut mata kakinya itu harus kena juga. Semuanya kiri kanan juga. Atau kalau misalnya tidak, rukun yang kelima ini adalah bukan membasuh kedua kaki, ya, mata kaki, tapi mengusap khuf. Pernah dengar khuf ya? Bapak ingin pernah dengar khuf? Khuf itu dia seperti sepatu dari kulit, dan biasanya orang dulu itu pakai
itu dipakai buat berjalan. Dia kuat, kulit itu kuat dipakai buat berjalan ya, selama berhari-hari dan perjalanan jauh itu kuat kulit. Tapi modelnya memang nggak seperti sepatu sekarang. Modelnya itu rapat dia. Hoof itu menutupi mata kaki. Kenapa dia boleh hanya diusap saat anggota wudhu yang terakhir itu, nggak perlu dibasuh, nggak perlu dicoba, boleh dengan syarat-syarat tertentu. Antara lain orang boleh wudhu begitu sampai yang terakhir ini dia hanya mengusap hoof-nya. Syaratnya pertama, hoof itu harus menutupi anggota wajib kaki. Artinya hoof itu harus hoof yang memang menutupi mata kaki. Syarat yang kedua, hoof-nya ini memang hoof yang kuat dan bisa dipakai berjalan berturut-turut. Jadi bukan hoof yang mudah robek. Kemudian syarat yang ketiga, dia menggunakan hoof saat itu pertama kali saat dalam keadaan suci. Artinya sebelum dia pakai hoof ini harus wudhu dulu. Wudhu yang sempurna biasa, wudhu yang sempurna sampai kaki semua dibasahin, baru setelah itu pakai hoof. Nah kalau udah sampai seperti ini, jadi awalnya itu wudhu dulu, kemudian baru pakai hoof, dua hoof ini, maka boleh dia saat wudhu nanti misalnya batal, najas wudhu, begitu sampai kaki nggak perlu dicuci atau dibasuh, cukup diusap aja. Tangan basah diusap gini aja, boleh. Syarat-syaratnya hoof itu tadi menutupi mata kaki. PDL gimana PDL? Gimana itu PDL nggak boleh karena dia nggak rapat. PDL itu kan ada sela-selanya, ada lubangnya, ada apanya, ada selatinya. Kalau ini benar-benar rapat dan sulit bukanya. Ini boleh hanya sekedar diusap, tidak perlu dibasuh tapi cukup diusap. Rukun wudhu yang kelima ini adalah membasuh dua kaki hingga mata kakinya atau mengusap dua hoof ya, dengan syarat-syaratnya. Wa yajibu ghuslu batini takbin wa syaqqin, dan jugalah wajib ghuslu batini takbin, membasuh bagian dalam dari takbin itu luka tapi yang bolong ya, lubang luka, wa syaqqin dan luka gores, luka lubang dan luka gores. Wajib membasuh bagian luka ya, yang baik lukanya itu berbentuk lubang atau bentuk goresan, ini wajib dibasuh. Ini tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya apa salah satunya itu, kalau memang ya saat kita tertusuk misalnya kita tertusuk duri, nanti ada pembahasannya juga. Kalau kita tertusuk duri itu begitu dicabut durinya itu, kemudian menyisakan lubang, nggak langsung rapat lagi, maka lubang ini harus dibasuh air. Beda hal kalau rapat lagi, nggak apa-apa, nggak usah dibasuh sampai ke dalam-dalamnya, cukup permukaannya aja yang dibasuh. Baik bentuknya itu lubang atau goresan, kalau memang sampai terlihat itu permukaannya itu luka, di dalamnya kelihatan, maka itu wajib dibasuh juga. Itu pun ada beberapa kaul, ada yang memang menyatakan itu wajib dibasuh, ada yang lihat-lihat kalau seandainya darahnya terus mengalir dan gak memungkinkan untuk dibasuh dalamnya itu, maka gak perlu dibasuh dalamnya, cukup permukaannya saja. Kembali lagi, ini adalah tentang masyaqqah, kira-kira itu menyulitkan nggak menyulitkan kita. Kalau kira-kira itu menyulitkan, maka bagian yang harus dibasuh itu ya hanya permukaannya saja, nggak usah dibasuh sampai bagian dalam lukanya. Lau dakhalat syaukatun fi rijlihi wa dhahara qawluha wa jaba qawluha wa ghuslu mahalliha li'annahu sara fi hukmil dhahiri wa in istatarat qawluha sara fi hukmil batini fa yasihu wudhu. Dia tadi kita bahas. Ini adalah sebuah cabang permasalahan atau cabang persoalan. Lau dakhalat,
jika masuk syaukatun sebuah duri firijli dalam kaki seseorang, waduharo dan tampak kelihatan baktuha sebagian syaukat, wajaba maka wajib tolmuha mencabut syaukat, mencabut duri tadi, wa ghuslu mahalliha dan membasuh tempatnya duri tadi, li'annahu karena sesungguhnya mahalluha, karena sesungguhnya tempat duri tadi bekasnya, soro jadilah mahalluha tadi fi hukmi dhahiri dalam hukum bagian yang dhahir. Fa in istatara maka jika sudah tertutup tadi syaukah, fa in istatara maka jika sudah tertutup kulluha keseluruhannya syaukah, sorot maka jadilah syaukah fi hukmi batin dalam hukum bagian dalam, fayasihu maka sah wudunya seorang. Kalau ada seseorang misalnya, ada seorang dia itu tusuk duri, durinya lumayan panjang, paku lah misalnya, paku lumayan panjang, dia lagi main ini bus namanya banser ya, kan coba-cobain gitu ya, dan ya, teman ya, coba-cobain aja itu tinggal darah kan. Nah tapi ada sisanya. Jadi ada yang kelihatan. Bagaimana saat dia berwudu? Maka ini begitu ini harus dicabut dulu, Nah, bagian yang bekas ini, bekas duri tadi atau bekas paku tadi, kalau dia nggak langsung rapat, maka itu jadinya bagian luar yang harus kita basuh. Kecuali kalau begitu dicabut, rapat lagi langsung, maka ini udah nggak menjadi bagian luar. Jadi perlu dibasuh nggak yang dalam itu? Enggak, permukaannya aja. Yang perlu dibasuh permukaannya aja. Jika sudah langsung tertutup. Pendek kata, kalau memang itu masih kelihatan, ya masih kelihatan dalamnya, maka dalamnya itu jadi bagian luar. Tapi kalau udah nggak kelihatan dalamnya langsung tertutup, maka cukup membasuh bagian yang kelihatan aja, bagian yang zahir, yang terlihat. Walau tanafaqo, dan jika tanafaqo itu melepuh ya seseorang, walau tanafaqo dan jika melepuh seseorang, melepuh juga bisa juga semacam cacar gitu, fi rijlin dalam kakinya, awirihi atau selain kaki, anggota badan yang lain yang wajib dibasuh. Bagaimana kalau seperti itu? Ada air dalam ininya, dalam lentiknya itu, yang bagian yang melepuh. Bagaimana kalau seperti itu? Lam yajib, maka tidak wajib ghuslu batinihi, membasuh bagiannya rijal malam yatasyaqqaq, selagi belum pecah atau belum terbelah. Fa'in tasyaqqaqa, maka jika sudah terbelah atau terkelupas, wajib maka wajib ghuslu batinihi, membasuh bagian dalamnya si rijal malam yartatik, selaginya tidak selaginya dia tidak terkelupas, malam yartatik selaginya belum terkelupas. Ada ya kita misalnya, atau ada orang anggota tubuh yang harus dibasuh itu dalam wudu, tangan misalnya, ini dia melenting, melepuh. Kalau melepuh itu kan ada airnya dalamnya. Nah, itu apakah wajib membasuh bagian dalamnya? Kalau belum pecah, belum terkelupas,